Ciao tutti, benvenuto nel mio canale YouTube. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Kesempatan kali ini di konten Football Review saya akan mereview pergerakan transfer Juventus di bursa transfer winter musim dingin Januari 2022. Sangat mengejutkan apa yang sudah kita lihat bahwa Juventus sangat jor-joran sekali di bursa transfer Januari ini. Ada 3 pemain masuk dan 3 pemain keluar. Ya, semua ini mungkin dilakukan oleh manajemen Juventus agar Juventus masih menjaga asa untuk bersaing memperebutkan Scudetto musim 2021-2022. Dan di mana bursa transfer yang Juventus lakukan ini berada di deadline, di akhir-akhir bursa transfer. Sangat mengejutkan sekali. Tidak sesuai prediksi saya di konten Football Review saya yang sebelumnya. Tapi yang benar cuma satu. Saya memprediksi bahwa Ramsey akan keluar ya. Dia benar-benar keluar, tapi bukan ke Liga Inggris, tapi ke Liga Skotlandia. Terus saya juga memprediksi bahwa Alvaro Morata akan keluar jika Dusan Vlahovic masuk ke Juventus. Ternyata tidak keluar, malah yang dikorbankan malah Dejan Kulusevski yang dipinjamkan ke Tottenham Hotspur. Oke, kita berbicara dulu dari pemain yang masuk. Ada 3 pemain Juventus yang masuk di bursa transfer Januari ini di 3 posisi berbeda, penyerang, gelandang, dan back. Kita mulai dari yang paling gres dulu, dari penyerang yang harganya paling mahal. Juventus akhirnya membajak Dusan Vlahovic, anak muda asal Serbia yang bermain untuk klub sesama Liga Italia yaitu Fiorentina. Dengan harganya cukup mahal ya, kalau bisa dibilang ini masuk 5 besar pembelian termahal Juventus. Dusan Vlahovic akhirnya dibeli dari Fiorentina sebesar 70 juta euro plus bonus 10 juta euro tergantung performa pemain tersebut. Dan akhirnya kemarin diperkenalkan juga di YouTube-nya Juventus. Dan Dusan Vlahovic sebelumnya mempunyai simbol DV9 atau DV9 dikarenakan dia ke Juventus dan nomor punggung 9 sudah dipakai oleh Alvaro Morata. Jadi dia memakai nomor punggung yang sudah ditinggalkan oleh salah satu mega bintang dunia, Cristiano Ronaldo, yang telah meninggalkan Juventus ke Manchester United. Jadi nama dia sekarang udah bukan DV9 lagi atau bukan DV9 tapi DV7. Ya, semoga saja tuah nomor 7 Ronaldo dulu yang dipakai Juventus bisa mengalir ke nomor 7 yang baru ini, yaitu Dusan Vlahovic. Saya juga sebagai fan Juve sangat berharap Dusan Vlahovic dapat mendulang banyak gol bagi Juventus, dikarenakan di paruh musim pertama penyerang Juventus masih agak kurang tajam. Jadi Juventus masih kesulitan mencetak banyak gol. Terus yang kedua, pemain masuk itu ada Denis Zakaria, yaitu pemain yang dibeli dari Borussia Mönchengladbach dari Bundesliga seharga 4,5 juta euro ditambah bonus 4 juta euro tergantung penampilan atau beberapa faktor tertentu yang dilakukan oleh pemain di Juventus. Pemain gelandang bertahan, gelandang box to box asal Swiss, menurut saya ya juga bagus karena dia juga masih muda, berusia 25 tahun. Selama ini di Juventus gelandang bertahan itu hanya dipegang oleh Manuel Locatelli. Jadi sekarang Massimiliano Allegri punya banyak pilihan. Bisa juga dia memasang Denis Zakaria dan Manuel Locatelli bersama-sama sebagai gelandang bertahan. Terus yang ketiga, Juventus membeli back Federico Gotti dari klub Serie B yaitu Frosinone. Tapi setelah kemarin diperkenalkan di kanal YouTube-nya Juventus dan dibeli dari Frosinone, tetapi dikembalikan lagi atau dipinjamkan lagi ke Frosinone sampai akhir musim 2021-2022. Semoga tahun depan bisa masuk ke tim inti Juventus, menggantikan beberapa back senior Juventus yang sudah uzur ya, seperti Chiellini itu sudah ya 38 tahun atau 37 tahun. Bonucci juga sudah mulai menurun performanya karena juga kemakan usia. Jadi Juventus sekarang harus meregenerasi back-back baru. Yang ada sekarang ini kan kayak Matthijs de Ligt, Daniel Rugani,
Luca Pellegrini sebagai bek sayap itu mungkin semoga bisa bertahan lama di Juventus dan menjadi pemain inti di kemudian hari. Itu pemain yang masuk. Sekarang kita membahas pemain yang out, pemain yang keluar. Ada 2 pemain yang pindah ke satu tim yang sama, pindah ke Tottenham Hotspur. Yang pertama adalah Rodrigo Bentancur, pemain Juventus asal Uruguay yang dibeli Juventus dari Boca Junior. Dan Rodrigo Bentancur dibeli permanen oleh Tottenham Hotspur seharga 19 juta euro plus bonus 6 juta euro. Tetapi dari hasil penjualan Rodrigo Bentancur, 30% dari hasil penjualan tersebut akan diberikan ke Boca Junior, karena sebelumnya Juventus membeli Rodrigo Bentancur itu ke Juventus karena ada kesepakatan antara Juventus dan Boca Junior. Jadi melibatkan Carlos Tevez dan Rodrigo Bentancur. Jadi di klausul pembelian itu nyatakan bahwa Juventus wajib memberikan 30% hasil penjualan Bentancur apabila suatu hari nanti pemain tersebut dijual ke tim lain. Terus yang kedua ada Dejan Kulusevski, pemain asal Swedia yang dipinjamkan selama 18 bulan atau 1,5 tahun dengan harga, ada opsi pembelian permanen di akhir musim 2023 sebesar 35 juta euro. Jadi Dejan Kulusevski ini dipinjamkan ke Tottenham Hotspur sebesar 10 juta euro. Terus ada pemain Lord, pemain langganan BPJS di Juventus, Aaron Ramsey, yang akhirnya dia berlabuh ke Liga Skotlandia bersama Glasgow Rangers. Dipinjamkan kalau tidak salah, dipinjamkan sampai akhir musim 2022 berakhir, dan ada klausul pembelian permanen seharga 6 juta euro. Ya nggak apa-apa lah, dikarenakan Ramsey juga kan kemarin ke Juventus biar transfernya free dari Arsenal. Cuma gajinya di Juventus itu sangat mahal. Gaji mahal tapi jarang dimainkan, itu kan bisa menjadikan kerugian bagi tim. Itu. Oke, itu ada 3 pemain masuk, 3 pemain keluar. Jadi bagaimanakah prediksi susunan formasi Juventus di paruh musim kedua, musim 2021-2022? Kalau saya bisa memprediksi ya mungkin dari kiper memang udah tidak bisa tergantikan lagi. Wojciech Szczesny tetap menjadi pilihan utama Allegri untuk mengarungi paruh musim selanjutnya. Di 2 back tengah itu Allegri tetap masih mengandalkan duet Bonucci dan Matthijs de Ligt. Dan di back sayap kiri mungkin Luca Pellegrini akan dipercaya oleh Allegri, karena mengingat Alexandro juga sudah yang termakan usia, sudah mulai turun performanya. Di back sayap kanan, pilihannya bisa bervariasi, bisa memakai Danilo, bisa memakai Matias Siglio, ya dua-duanya sama-sama bagus lah. Terus di gelandang bertahan, Allegri mungkin bisa memakai gelandang box to box, 2 langsung dipakai, Denis Zakaria dan Manuel Kotelli, ya itu sangat gacor kayaknya. Terus di sayap kanan bisa tetap menjadi andalan raja asis kita Juventus saat ini, yaitu Juan Cuadrado. Dia juga memiliki speed yang bagus sekali untuk mengirimkan bola-bola umpan ke tengah. Dan kebetulan Juventus juga punya penyerang jangkung kan, the next Ibrahimovic, Dusan Vlahovic. Semoga bisa klop lah antara Cuadrado dan Dusan Vlahovic. Di sayap kiri mungkin bisa diisi Chiesa, tapi karena Chiesa lagi cedera mungkin bisa dipasangkan kayaknya bisa dipasangkan siapa ya, Weston McKennie. Ya bisa jadi Weston McKennie. Terus di lini depan bisa pilihannya variatif, bisa Dybala Vlahovic, bisa Morata Vlahovic. Tapi kalau saya lebih baik sih Dybala dan Vlahovic, karena Vlahovic itu tipe-tipe striker nomor 9, yaitu striker finishing, dan Dybala itu adalah playmaker, jadi dia bisa mengkreator atau bisa menjadi second striker bagi Vlahovic. Mungkin itu beberapa ya preview singkat transfer Juventus dan mengintip formasi Juventus yang akan dilakukan di paruh musim kedua. Semoga, saya berharap sih sebagai Juventus ini, semoga Juventus di paruh musim kedua lebih baik lagi, meraup kemenangan demi kemenangan, tidak boleh lengah, dikarenakan Serie A
Serie A tahun ini mungkin agak lebih ketat karena tim-tim yang dulu tenggelam seperti Inter, AC Milan, Napoli, Atlanta itu juga harus diperhitungkan karena mereka juga dalam kondisi tim yang prima dan fit. Jadi Juventus tidak boleh lengah. Ya, mungkin itu preview football saya pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe, silahkan di like, dan silahkan komentar di kolom komentar tentang pendapat kalian. Bagaimana apakah bursa transfer Juventus di Januari musim dingin ini sudah bagus atau layak? Kalian bisa kirim komentar kalian di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ciao.